Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garda Perkasa, NPM 151201151, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berupa skripsi dengan judul Analisis Penerapan Gerakan Membaca Bersama di SD Negeri Wonorobo 2 Semarang, dengan dosen pembimbing pertama Ibu Mevita Asri Untari SPD MPD, yang kedua Bapak Sukamto SPD MPD. Latar belakang dari judul yang saya ambil, bahwasanya membaca sangat penting bagi setiap orang karena dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang melakukannya. Membaca merupakan kegiatan atau bagian dari literasi. Program literasi di sekolah yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari pentingnya penumbuhan karakter peserta didik melalui kebijakan membaca selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dapat membangun peserta didik agar lebih giat untuk membaca. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Senjani SPD dan Ibu Titi Lestari SPD selaku guru kelas di SD Negeri Wonorobo 2 Semarang, kegiatan literasi khusus membaca bersama mulai dilakukan secara rutin 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dari yang sebelumnya belum dilakukan secara rutin. Dan kini kegiatan tersebut telah dilakukan secara aktif setiap pagi, dan hal ini memiliki banyak pengaruh terhadap siswa. Selanjutnya, fokus penelitian saya yaitu bagaimana kegiatan gerakan membaca bersama di SD Negeri Wonorobo 2 Semarang. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan kegiatan membaca bersama di SD Negeri Wonorobo 2 Semarang. Manfaat penelitian sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama teoritis dan yang kedua praktis. Manfaat teoritis sendiri yaitu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis gerakan membaca bersama pada siswa. Yang kedua, manfaat praktis terdiri dari 4 poin. Yang pertama, bagi guru sendiri dapat memberikan informasi kepada guru tentang analisis kegiatan gerakan membaca tersebut. Yang kedua, bagi siswa, memberikan informasi kepada siswa dengan harapan siswa mampu termotivasi dan mampu menumbuhkan minat baca masing-masing. Yang ketiga, bagi peneliti menambah wawasan peneliti dan memperjelas gambaran gerakan membaca bersama. Dan yang terakhir, bagi sekolah sebagai informasi dan acuan terhadap kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat menentukan langkah apa yang akan dilakukan apabila kegiatan membaca bersama ini berlangsung dan berhasil. Selanjutnya ya, bab 2, acuan teori fokus penelitian, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Yang kedua, minat baca. Yang ketiga, prinsip kegiatan gerakan membaca. Gerakan literasi sekolah tadi pun saya sudah jelaskan bahwasanya gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial yang didukung oleh berbagai lingkup di sekitaran sekolah dengan membiasakan siswa membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dengan harapan apabila kegiatan membaca tersebut berlangsung dan berhasil akan dilanjutkan pada tahap perkembangan atau pengembangan dan pembelajaran. Selanjutnya, minat baca. Minat baca sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama, membaca. Membaca adalah sebuah kegiatan kognitif pada siswa guna mencari atau menemukan berbagai informasi pada sebuah kalimat atau teks. Di sini terdapat beberapa tujuan membaca. Yang pertama, membaca digunakan untuk menemukan sesuatu atau informasi. Yang kedua, membaca digunakan untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui organisasi cerita tersebut. Dan yang terakhir, membaca untuk menyimpulkan dari sebuah kalimat atau teks. Yang terakhir, prinsip kegiatan gerakan membaca. Prinsip kegiatan gerakan membaca sendiri menurut buku panduan gerakan literasi sekolah ada beberapa. Yang pertama, buku bacaan yang digunakan bukan buku pelajaran atau buku teks. Yang kedua, buku bacaan yang digunakan adalah buku yang disenangi oleh siswa tersebut. Yang ketiga, kegiatan tersebut tidak ditambahkan dengan menghafal atau menuliskan sinopsi dan lain-lain.
Yang keempat, kegiatan tersebut berlangsung dalam keadaan yang menyenangkan atau santai. Selanjutnya poin B, kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Di sini ada 3 judul. Yang pertama, implementasi gerakan literasi sekolah GLS sebagai pembentuk pendidikan berkarakter. Karya tersebut ditulis oleh Yulia Wulandari. Dengan perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian mahasiswa tersebut, yaitu penelitian saya dilakukan pada tingkat sekolah dasar, sedangkan penelitian tersebut dilakukan pada tingkat sekolah menengah atas. Judul yang kedua, pengaruh program gerakan literasi sekolah terhadap minat baca siswa di SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-Najah Jatinom Klaten. Penelitian tersebut ditulis oleh Saudari Nindya Paradina, dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya, yaitu penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian tersebut menggunakan uji keabsahan data. Terakhir, pendidikan literasi berbasis nilai bagi siswa sekolah dasar, studi analisis novel 11 Patriot yang ditulis oleh Desi Nursalem. Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah penelitian saya berkaitan tentang analisis gerakan membaca bersama, sedangkan penelitian tersebut berkaitan atau menganalisis sebuah novel. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang saya gunakan di sini atau saya letakkan dalam skripsi saya, pertama-tama saya masih menjumpai rendahnya dalam minat baca di Sekolah Dasar Negeri Wonolopo 02 Semarang. Hal tersebut saya lihat dari observasi ketika saya sampai di lapangan. Rendahnya minat baca tersebut terjadi pada kelas 1 hingga kelas 6. Setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak sekolah melakukan penerapan kegiatan membaca bersama. Dan setelah itu saya melakukan analisis peran kegiatan membaca bersama bagi siswa SDN Wonolopo 2 Semarang. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang B, lokasi dan latar penelitian. Lokasi penelitian ini adalah SDN Negeri Wonolopo 2 Semarang yang bertempat pada Desa Wonolopo, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Data sumber. Data sumber yang saya gunakan melalui wawancara secara langsung kepada kepala sekolah, guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri Wonolopo 2 Semarang. Sedangkan melalui dokumentasi saya lakukan pada pelaksanaan kegiatan gerakan membaca bersama di Sekolah Dasar Negeri Wonolopo 2 Semarang. Subjek penelitian dan unit analisis. Poin D. Dalam penelitian mengambil subjek yang diambil dari SDN Wonolopo 2 dengan sampel yang diambil dari populasi yang benar representatif, atau guru sudah memilih siswa kelas rendah dan kelas tinggi untuk mewakili. Selanjutnya poin E, instrumen pengumpulan data. Pada saat itu saya melakukan pengumpulan data dengan instrumen tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Selanjutnya, prosedur yang saya gunakan ketika melakukan pengumpulan data ada 4 prosedur. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat dokumentasi. Selanjutnya poin G, keabsahan data, triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang saya gunakan. Sumber mencakup kepala sekolah, siswa dan guru. Dosen ilmu bidang tersebut, dalam hal ini bahasa Indonesia, dan kepala sekolah. Selanjutnya triangulasi teknik saya gunakan melalui angket, kuesioner, dan observasi. Metode analisis data. Data redaction. Data yang redaction adalah data yang diperoleh ketika saya melakukan pelaksanaan atau sekolah tersebut melakukan pelaksanaan gerakan membaca bersama terhadap siswa SDN Wonolopo 2 Mijen Semarang. Selanjutnya data display. Jadi dalam penelitian ini saya menyajikan penyajian data dalam bentuk teks naratif setelah saya melakukan reduksi data atau data reduction. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau conclusion drawing.
Di dalam hal ini, saya menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data yang berupa angka terhadap guru dan siswa di SD Negeri Wonolopo 2, Kota Semarang. Teknik analisis data. Di sini teknik analisis data saya melakukan pendekatan melalui kualitatif dengan deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Secara kualitatif saya sudah jelaskan sebagaimana di bab 4 melalui teks naratif, sedangkan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif saya menggunakan skala Likert dengan rumus skor yang didapat sama dengan skor maksimal kali 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada bab 4 bagian angkat guru dan minat baca siswa. Tahapan penelitian terbagi menjadi 3, yaitu pra-lapangan, tahapan kegiatan lapangan, dan analisis data. Di dalam tahapan pra-lapangan, saya harus menyiapkan rancangan apa saja yang akan saya lakukan ketika penelitian, mengetahui kondisi lapangan, dan mengetahui etika untuk melakukan penelitian itu seperti apa. Di dalam tahapan kegiatan lapangan, saya harus mempersiapkan kembali apa saja yang harus saya persiapkan dalam rancangan tersebut, dan saya akan memasuki lapangan serta saya akan berperan dan mengambil data secara maksimal. Yang ketiga, tahapan analisis data. Tahapan analisis data, yang pertama saya harus mengetahui konsep dasar analisis data tersebut terlebih dahulu. Yang kedua, selanjutnya saya harus mengolah analisis data tersebut. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. 1. Pelaksanaan gerakan membaca bersama di SD Negeri Wonolopo 2 Mijen. Gerakan literasi sekolah pada tahapan awal sudah sangat baik dengan rata-rata skor 100%. Pada aspek sarana dan prasarana mencapai persentase 100% respon positif. Sedangkan tahapan pembiasaan sudah baik, hanya saja pada indikator ada tim literasi sekolah yang bekerja sama dengan elemen publik tidak ada sama sekali, sehingga hanya menunjukkan persentase 90%. Faktor pendukung lainnya juga berperan penuh, misalkan melibatkan orang tua dan publik masyarakat dalam pengadaan kegiatan literasi tersebut. Hanya saja sekolah tidak melibatkan alumni. Yang kedua, analisis gerakan membaca bersama terhadap siswa SD Wonolopo 2 Semarang. Gerakan literasi sekolah sebagai optimalisasi minat baca siswa diperoleh adanya 100%. Siswa di SDN Wonolopo 2 Mijen sudah memiliki buku yang disukai dalam melaksanakan kegiatan membaca bersama. Di sekolah yang saya teliti sudah mempunyai pojok baca atau perpustakaan yang dapat meningkatkan giat membaca. Penghambat dari optimalisasi minat baca siswa yaitu guru ikut serta orang tua dalam membiasakan anak membaca buku sebelum tidur dengan persentase 58,3%. 58,3%. Kurang begitu optimal dalam pencapaian minat baca anak. Saran bagi guru, hendaknya guru melakukan strategi dengan baik dalam kegiatan pelaksanaan gerakan membaca bersama, dan guru bekerja sama dengan orang tua untuk mengoptimalisasikan gerakan membaca bersama siswa di sekolah dasar. Bagi sekolah, hendaknya pihak sekolah melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan membaca bersama. Bagi siswa, hendaknya siswa lebih sering berlatih membaca dengan baik, mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru untuk mengoptimalisasikan minat baca siswa agar siswa mendapatkan pengetahuan yang luas. Kurang lebihnya itu yang dapat saya paparkan dalam presentasi skripsi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.